bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki hidup. Sebuah keluarga hidup harmonis di rumah mereka yang berada di tepi pantai. Mary adalah seorang ibu yang selalu memiliki kesibukan. Sang ayah adalah seorang pria yang sudah pensiun bekerja. Ada juga paman mereka bernama Desmond. Lalu ada Tim, anak lelaki pemalu. Dia punya adik bernama KitKat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga harmonis. Suatu hari saat malam tahun baru, mereka mengadakan pesta di rumah. Mereka juga mengundang teman-teman Tim dan KitKat. Tim yang cukup kesulitan untuk mempunyai pacar. Saat momen pergantian tahun, seorang cewek bernama Polly memberi kode pada Tim untuk cipokan karena mereka sama-sama Jonas. Tapi Tim gak peka dan malah mengajak Polly untuk salaman. Keesokan harinya, Tim terbangun dan merasa malu karena kejadian tadi malam. KitKat lalu membangunkannya dan memberitahu kalau ayah mereka memanggil Tim. Tak pakai lama, Tim langsung menemui ayahnya. Di sini ayahnya bilang kalau dia mempunyai sebuah rahasia. Ayahnya cerita kalau semua laki-laki yang lahir di keluarga mereka bisa menjelajah waktu ke masa lalu, tapi hanya terbatas pada waktu yang pernah mereka lewati. Mereka juga tidak bisa pergi ke masa depan. Untuk melakukannya, mereka harus berada di sebuah tempat yang gelap dan sepi, lalu mengepalkan kedua tangan dan membayangkan tempat dan waktu yang diinginkan. Tim menganggap itu sebuah lelucon dan untuk membuktikan bahwa itu tidak benar, ia menuruti apa kata ayahnya. Tim mencoba di dalam sebuah lemari pakaian dan membayangkan kejadian saat tahun baru. Setelah ia keluar, ia terkejut melihat dirinya kembali memakai pakaian yang ia pakai tadi malam. Tim lalu menuju ke bawah tangga, dan kini dirinya berada di pesta tahun baru tadi malam. Saat pergantian tahun, Tim akhirnya mencium Polly. Setelah itu, Tim kembali ke lemari pakaiannya dan kembali ke masa sekarang. Menyadari bahwa ia benar-benar bisa menjelajah waktu, Tim mulai serius mendengarkan pengalaman ayahnya tentang kemampuan tersebut. Mendengar penjelasan ayahnya, Tim memutuskan akan menggunakan kemampuannya untuk menemukan cinta sejati. Saat musim panas tiba, KitKat mengundang sepupu dari pacarnya yang bernama Charlotte untuk tinggal berlibur di rumah mereka. Di sini Tim langsung jatuh cinta ketika pertama kali melihat Charlotte. Selama musim panas, Tim selalu mencoba untuk membuat Charlotte terkesan. Namun ia selalu gagal. Hingga tanpa terasa musim panas pun akan segera berakhir. Di malam terakhir, Tim mencoba menyatakan perasaannya pada Charlotte. Tapi Charlotte berkata bahwa menyatakan cinta di malam terakhir bukanlah hal yang tepat. Dan mungkin semuanya bisa berbeda jika Tim mengatakannya di tengah liburan. Tim lalu kembali ke masa lalu, saat pertengahan musim panas, untuk menyatakan cintanya pada Charlotte. Saat Tim menyatakan perasaannya pada Charlotte, tak diduga, Charlotte meminta Tim untuk membahas hal itu di malam terakhir. Tentu saja jawaban Charlotte membuatnya kaget. Tapi hal ini membuatnya sadar bahwa mengulang waktu tak akan bisa membuat seseorang berubah mencintainya. Singkat cerita, Tim pindah ke London untuk mencari pekerjaan dan mencari pacar. Di London ia akan tinggal bersama teman ayahnya yang seorang penulis naskah drama. Pria itu bernama Harry. Tak terasa 6 bulan berlalu, Tim mulai bisa beradaptasi dengan pekerjaan barunya sebagai seorang pengacara. Di kantor, dia memiliki teman bernama Rory. Suatu malam, teman lamanya Jay mengajaknya pergi ke sebuah restoran, di mana mereka akan makan malam di sebuah ruangan yang gelap bersama orang yang tidak mereka kenal. Saat dinner, mereka duduk dengan dua orang wanita bernama Joanna dan Mary. Mereka pun menghabiskan waktu dinner berempat. Tim dan Mary mencoba lebih saling mengenal satu sama lain. Setelah selesai dinner, mereka bertemu di luar restoran. Tim terpesona saat melihat Mary untuk pertama kalinya. Ia lalu meminta nomor telepon Mary. Malam itu, Tim pulang dengan hati yang sangat gembira. Saat tiba di rumah, Harry sedang marah karena pertunjukannya gagal, karena aktor lupa dengan naskah yang ia buat. Tim yang kasihan mencoba untuk merubah keadaan dengan kembali memutar waktu. Tim menemui salah satu aktor dan mengingatkan sang aktor untuk membaca lagi dialognya. Dia juga membantu salah satu aktor dari samping panggung, karena sang aktor lupa dialognya. Pada akhirnya, pertunjukan berakhir dengan sukses. Harry mendapat banyak pujian atas naskah yang dibuat. Dia mengadakan pesta di rumahnya. Saat Tim memeriksa handphonenya, ia menyadari bahwa nomor telepon Mary telah hilang. Jadi, penjelajahan waktu yang ia lakukan telah menghapus malam yang indah saat pertama kali bertemu dengan Mary. Pagi harinya, Harry menunjukkan kesuksesannya tadi malam yang dimuat di berita koran. Saat Tim melihatnya, pandangannya langsung tertuju pada sebuah iklan tentang pameran karya-karya Kate Moss. Ia teringat bahwa Mary adalah fans dari Kate Moss. Ia pun segera pergi ke sana, berharap bisa bertemu dengan Mary. Setelah beberapa hari menunggu di sana, akhirnya ia melihat Mary. Tim dengan gugup mulai mencoba untuk mendekatinya. Namun sayangnya, perkenalan pertama mereka tak berjalan dengan baik.
Tim mencoba lagi untuk berkenalan. Di sana juga ada Joanna. Singkat cerita, Tim mengajak Mary untuk makan siang bareng. Saat makan sambil ngobrol, diketahui ternyata Mary sudah memiliki pacar. Tim lalu mencari tahu di mana pertama kali mereka bertemu. Setelah mengetahui bahwa Mary bertemu dengan pacarnya di pesta yang diadakan Joanna, ia segera kembali ke waktu itu untuk mencegah Mary bertemu dengan pacarnya. Ia pun tiba di kos Joanna dan segera mencari Mary. Terlihat Mary sedang menyendiri di balkon. Tim menghampirinya lalu mengajaknya pergi meninggalkan pesta, karena Mary terlihat kurang enjoy berada di sana. Awalnya Mary sedikit ragu karena ia baru mengenal Tim. Namun Tim berhasil membujuknya dengan berkata bahwa ia juga fans dari Kate Moss. Mary akhirnya mau ikut pergi dengan Tim. Saat mereka pergi, mereka berpapasan dengan pria yang seharusnya bertemu dengan Mary di malam itu. Tim dan Mary dinner di sebuah resto. Mereka menghabiskan malam dengan obrolan dan candaan yang membuat mereka lebih mengenal satu sama lain. Selesai dinner, Tim mengantar Mary pulang ke rumahnya. Sesampainya di sana, mereka bertukar air liur. Lalu Mary mengajak Tim untuk masuk ke rumahnya. Dengan senang hati, Tim ikut masuk. Lalu Tim menyusul Mary ke kamarnya. Dan tentu saja mereka langsung kimboy. Bahkan, Tim memanfaatkan kemampuannya untuk mengulang adegan kimboy hingga 3 kali. Itu menjadi awal kisah cinta mereka berdua. Mereka setiap hari menghabiskan waktu berdua, layaknya pasangan yang sedang kasmaran. Beberapa bulan berlalu, hubungan mereka semakin dekat. Bahkan keduanya memutuskan untuk tinggal bersama. Pada suatu hari, orang tua Mary tiba-tiba datang berkunjung. Hal ini membuat mereka panik karena orang tua Mary belum tahu jika mereka tinggal bersama. Mary terlihat sangat gugup saat kedua orang tuanya bertanya tentang Tim. Suatu hari, Rory mengajak Tim untuk pergi menemaninya ke sebuah teater. Setelah acara selesai, tanpa diduga, ia bertemu dengan Charlotte. Mereka pun saling bertegur sapa dan saling memperkenalkan sahabat mereka. Setelah pamit, Charlotte kembali menghampiri Tim dan mengajaknya untuk makan malam. Tim tentu saja tak bisa menolak ajakan itu, dan akhirnya ia pergi bersama Charlotte. Pada kesempatan ini, Charlotte meminta maaf pada Tim karena dulu ia pernah menolak cintanya. Dia menyesal dan berharap bisa memutar waktu. Tim hanya tersenyum mendengar ucapan Charlotte. Selesai makan malam, Tim mengantar Charlotte pulang. Dan sesampainya di kos, Charlotte merayu Tim untuk masuk ke kamarnya. Tapi kali ini, Tim menolak ajakan Charlotte. Bisa menolak cinta pertamanya, membuat Tim menyadari bahwa ia sangat mencintai Mary. Ia pun berlari pulang dan membangunkan Mary yang masih tidur. Tim langsung mengajak Mary untuk menikah. Mary yang masih mengantuk, merasa terganggu dan kurang suka dengan cara seperti itu. Tim lalu menggunakan kemampuannya dan mengulanginya lagi. Tapi kali ini, dengan lebih rileks dan diiringi suara musik. Pada akhirnya Mary menerima lamaran itu. Saat musim panas tiba, Tim mengajak Mary ke rumah orang tuanya. Mary dengan mudah diterima di keluarga itu. Saat makan malam, Tim dan Mary mengumumkan kalau mereka akan segera menikah. Hal ini membuat semua orang sangat bahagia. Singkat cerita, hari pernikahan Tim dan Mary pun tiba. Meskipun terjadi hujan badai yang membuat para tamu undangan basah kuyup, semua orang masih terlihat bahagia dan penuh tawa. Setahun kemudian, Mary akhirnya melahirkan anak perempuan yang diberi nama Posy. Setelah itu, mereka memutuskan untuk pindah rumah dan memulai hidup baru. Waktu pun berlalu. Hari itu, Posy ulang tahun. Semua tamu undangan telah datang, tapi KitKat belum juga sampai. Lalu bel rumah berbunyi. Semua orang mengira itu adalah KitKat. Tapi saat Tim membuka pintu, ternyata yang datang adalah Jamie, pacar KitKat yang bermasalah. Lalu Jimmy cerita pada Tim kalau tadi pagi ia dan KitKat bertengkar dan KitKat sedikit mabuk sebelum pergi. KitKat menyetir mobil sendirian. Pada hari itu, ternyata KitKat mengalami kecelakaan dalam perjalanan ke rumah Tim. Berharap bisa menyelamatkan KitKat, Tim kembali memutar waktu dan kali ini dia menjemput KitKat untuk menghindari kecelakaan. Untuk sesaat, hal itu telah berhasil, tapi ternyata belum cukup untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi adiknya. Semenjak KitKat mengenal Jimmy, hidup KitKat semakin berantakan. Tim kemudian membawa KitKat menjelajah waktu, kembali ke pesta tahun baru saat KitKat pertama kali bertemu dengan Jimmy. Di sana, Tim segera memintanya untuk menghindari Jimmy agar takdirnya berubah. KitKat sangat kaget setelah tahu kemampuan dari kakaknya, tapi bukannya menghindari Jimmy, ia justru meluapkan semua amarahnya pada Jimmy dengan memukul dan menendang setelah melihat Jimmy bermesraan dengan wanita lain. Tim lalu membawa KitKat keluar ruangan dan kembali ke masa depan. Setelah menyelamatkan hidup adiknya, Tim pulang ke rumah. Tapi dia sangat kaget ketika anak perempuannya berubah menjadi anak laki-laki yang tidak ia kenal. Menyadari bahwa dirinya telah merubah takdir, membuat hatinya sangat kacau. Tim lalu menanyakan tentang kejadian tersebut pada ayahnya.
Lalu, ayahnya menjelaskan, jika Tim mengubah kejadian di masa lalu sebelum anaknya lahir, hal itu dapat mempengaruhi anak yang akan dilahirkan Mary. Jika ia ingin mempertahankan keadaan hidupnya, ia tidak boleh merubah apapun. Tim tidak sanggup kehilangan anak perempuan yang ia sayangi. Dia kembali memutar ulang waktu untuk membatalkan perubahannya yang ia lakukan sebelumnya. Tim tetap membiarkan KitKat mengalami kecelakaan seperti sebelumnya. Tim memilih untuk menyadarkan adiknya dengan cara yang normal. Saat di rumah sakit, Tim selalu menemaninya dan tak mau pergi sebelum KitKat menyadari kesalahannya dan berjanji untuk memperbaiki hidupnya dan melupakan Jimmy. KitKat pun akhirnya sadar dan bilang akan meninggalkan Jimmy dan tidak akan mabuk lagi. Dia juga akan lebih disiplin lagi. Mary dan Tim tersenyum mendengar ucapan KitKat. Tim juga menyarankan KitKat untuk berhubungan dengan Jay karena sudah lama Jay menyukai KitKat. Sepulang dari rumah sakit, Tim merasa lega karena kehidupannya kembali normal lagi. Kebahagiaan Tim dan Mary membuat mereka akhirnya memiliki anak kedua. 2 tahun berlalu, di suatu malam, Tim mendapat telepon dari ibunya yang memberikan kabar kalau ayahnya didiagnosa kanker stadium akhir. Tim, Mary, dan KitKat segera pulang untuk mengunjungi mereka. Ibunya terlihat sedih dan bingung. Tim lalu menemui ayahnya. Mereka pun ngobrol. Tim lalu mencoba mencari cara untuk menghapus penyakit dari ayahnya. Lalu ayahnya berkata, memutar ulang waktu tidak akan bisa mencegah dirinya terkena kanker. Ayahnya memberi pesan, untuk mendapatkan kebahagiaan, ia harus mencoba menjalani 1 hari secara normal, dengan segala masalah yang dihadapi. Setelah Tim melakukan apa yang ayahnya sarankan, ia sekarang bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tapi, tentu saja akan ada hari di mana ia tidak ingin mengulang waktu. Seperti hari ketika ayahnya pergi untuk selama-lamanya. Meski Tim bisa ke masa lalu untuk menghabiskan waktu bersama ayahnya jika ia kangen. Suatu hari, Mary tiba-tiba berkata, kalau ia menginginkan anak ketiga. Untuk sejenak, Tim kaget mendengar keinginan Mary. Ia merasa ragu, karena jika mereka mempunyai anak lagi, ia tidak akan bisa pergi lagi ke masa lalu untuk menemui ayahnya. Tapi akhirnya ia mengabulkan keinginan istrinya. Ia memutuskan untuk memilih masa depan dan melepaskan semua kebersamaannya dengan ayahnya di masa lalu. Beberapa waktu berlalu, tibalah saat Mary akan melahirkan anak ketiganya. Yang berarti, ini adalah kesempatan terakhir Tim untuk kembali bertemu dengan ayahnya. Ia sekali lagi memutar waktu saat ia dan ayahnya sedang bermain tenis meja. Melihat kesedihan yang tergambar di mata Tim, ayahnya menyadari bahwa itu adalah kesempatan terakhir bagi Tim untuk menemuinya. Tim memberitahu jika anak ketiganya akan segera lahir. Ayahnya tersenyum bahagia. Lalu, mereka berdua pergi ke masa ketika Tim masih bocil. Mereka bermain bersama di pantai menikmati semua momen kebersamaan mereka untuk terakhir kalinya. Setelah itu, Tim kembali ke masa sekarang. Ketika anak ketiganya akhirnya lahir, semua orang mulai terbiasa setelah sang ayah pergi. Pada akhirnya, Tim memutuskan untuk tidak pernah melakukan perjalanan waktu lagi. Ia ingin menjalani hidup dengan fokus untuk keluarganya dan melakukan yang terbaik untuk menikmati hidup. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, jalani hidup dengan sebaik mungkin. See you, jangan lupa subscribe dan jaga kesehatan ya.